Tuhan, senang sekali eh, bisa melihat bertemu dengan teman-teman youth semuanya, walaupun hanya secara virtual ya. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Kita mau ngawali dengan doa ya. Ya, mari kita berdoa. Saya akan pimpin kita untuk renungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, yang kami sapa, kami kenal, kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami. Bapak kami yang penuh kasih, kami juga bersyukur ada waktu untuk kami bersama-sama bisa belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan menopang kami, membuka hati pikiran kami, berikan konsentrasi, agar apa yang kami dengar, apa yang kami pelajari bersama, firman Tuhan boleh Tuhan materaikan dalam hati pikiran kami boleh paham. Roh Kudus memampukan kami untuk mentaati firman Tuhan. Bapak kami manusia yang lemah penuh dengan keterbatasan, dan Kau mengenal kami, lebih dari kami mengenal diri kami masing-masing. Tuhan mengampuni kami dalam setiap kelemahan, keterbatasan dosa kami. Kami siap untuk belajar firman Tuhan. Demi Kristus Yesus kami berdoa, kami ucap syukur, haleluya. Amin. Oke, anak-anak salah, bukan anak-anak. Kebiasaan ya. Ya, teman-teman, tema renungan malam hari ini adalah building expectation. Ya, building expectation. Apa itu building expectation? Ya, expectation ya. Apa itu kira-kira building expectation itu terjemahannya apa ya? Ada yang membantu jawab begitu? Yang saya lapar ini, saya penasaran itu siapa sih? Siapa itu saya lapar? George. Memang membuat huru hara memang George ini. Ya, George, building expectation kira-kira kemana arahnya atau apa kira-kira meaningnya? Halo George, are you there? Atau yang lain silahkan. Membangun, ya, Miss Lisda bilang membangun ekspektasi ya. Ekspektasinya ke arah mana? Kita akan sama-sama belajar ya. Sebelum melanjutkan renungan firman Tuhan, saya mau bertanya ya, teman-teman di dalam komisi youth ya, pernah tidak diajak atau ditunjuk untuk mengambil bagian, dalam pelayanan? Kira-kira pernah atau tidak? Pernah. Ya, tentu saja pernah ya. Kalau misiannya itu ulang-ulang mengkumandangkan, mengatakan hidup saya hanya untuk melayani. Ya, saya kagum sih ya. Dia selalu mengatakan semua yang saya lakukan hanya untuk melayani Tuhan. Oh, luar biasa. Saya salut sih, tidak tahu dia bercanda atau tidak, tapi itu benar-benar saya berharap memang itu sungguh-sungguh. Ya, kita semua pasti pernah diajak pelayanan. Saya pernah. Ya, saya bagian dari komisi youth, tentu saja saya tahu ya pelayanan jenis apa yang kita biasanya sama-sama lakukan gitu. Pernah diajak tentunya. Dan saya mau tanya berikutnya. Teman-teman pernah menolak saat diajak untuk melayani bersama begitu? Pernah menolak? Mungkin mengatakan, ya saya tidak bisa, saya tidak mampu, ya saya tidak berani, kalau bisa jangan saya ya. Atau pernah mendengar respon seperti ini? Pernah atau tidak? Pernah. Pernah atau ya? Pasti pernah ya. Dan ya saya juga salah satunya yang pernah yang merasa tidak mampu, yang merasa tidak bisa juga ya, pernah menolak begitu ya. Teman-teman, tidak jarang kita merasa tidak mampu atau merasa belum sanggup untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Seperti itu. Dan mungkin ada yang mengatakan, saya tidak sekolah Alkitab, saya masih terlalu muda, saya punya banyak kesibukan, saya belum siap, saya belum terpanggil, saya belum tergerak, dan sebagainya. Nah, padahal teman-teman, ketika Tuhan memberikan panggilannya, dia selalu melengkapi kita dengan apapun yang kita butuhkan. Contohnya adalah Nabi Yeremia. Ya, Nabi Yeremia. Dalam Yeremia pasal yang pertama, saya akan baca untuk kita. Yeremia pasal yang pertama itu ayat 4-10, di sana dicatat oleh LAI. Itu Yeremia dipanggil dan diutus. Yeremia dipanggil Tuhan untuk melayani, menyampaikan pesan firman Tuhan kepada bangsa Israel. Dan respon dari Yeremia adalah, aku tidak pandai bicara, ya aku masih muda. Ya, menolak secara halus maybe ya, atau dia merasa khawatir, ada kekhawatiran di dalamnya ya. Tapi Tuhan Allah di sana menegaskan pada ayat 7 dan 8, saya baca untuk kita ya, ketika Yeremia mengatakan hal tersebut, Tuhan Allah memberikan jawaban seperti ini. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Jangan takut
aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Ya, kita juga dapat melihat teman-teman bagaimana Tuhan itu memperlengkapi kita saat Ia memanggil kita. Ya, kita mau lihat di dalam Efesus pasal yang keempat. Saya minta Mr. Fikri baca ya, Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 12. Boleh tolong baca untuk kita bersama? Efesus. Ya. Just wait a moment. Ya, pasal 4 ayat 11 sampai 12. Oke. Ayat 11 sampai 12. Efesus 4 ayat 11 sampai 12. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemerintah-pemerintah Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Oke, thank you, Mister. Ayat 11 ini dalam Efesus pasal 4, dalam konteks kita saat ini, kita bisa memahaminya itu ya, rasul-rasul yang dikatakan di sana itu tentu saja para rohaniwan, seperti itu. Pendeta, penginjil, mereka ini hamba-hamba Tuhan tentunya, yang panggilannya untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Ya, orang-orang kudus itu siapa? Tentu saja kita. Tentu saja itu adalah orang-orang Kristen secara umum, termasuk anak-anak muda di dalamnya. Seperti itu. Untuk apa orang-orang kudus dipanggil? Tentu saja untuk pekerjaan pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Teman-teman, kita adalah orang-orang kudus yang semestinya diperlengkapi untuk pekerjaan pelayanan untuk pembangunan bagi tubuh Kristus. Hamba-hamba Tuhan, pendeta, hamba Tuhan evangelis yang melayani di tiap hari Minggu di mimbar itu tujuannya bukan hanya untuk menambah wawasan kita, ya, mengisi memori kita atau memuaskan knowledge kita tentang isi firman Tuhan, tetapi memperlengkapi kita bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Teman-teman, kita harus menumbuhkan ekspektasi dalam diri kita bahwa kita bisa dipakai oleh Tuhan Yesus, dan kita mau dipakai oleh Tuhan Yesus, dan bukan hanya sekedar jadi pengunjung gereja. Kita bisa ikut ambil bagian dalam pelayanan dengan cara dan konteks kita masing-masing tentunya. Kita bisa membangkitkan ekspektasi kita dalam diri kita sendiri, kita bisa melakukan lebih seperti itu. Teman-teman, kita juga tidak boleh puas ya seperti itu hanya menjadi anak-anak muda yang ya sekedar meramaikan gereja supaya gereja itu terlihat atraktif, ya, meramaikan panggung gereja dengan permainan musik yang menarik, ya, mungkin suara yang indah seperti itu, tari-tarian seperti itu. Jangan puas hanya jadi penggembira gereja, pengisi jadwal, apalagi hanya sebagai pengunjung gereja. Tetapi bagaimana caranya? Saya, teman-teman, kita semua orang percaya, khususnya anak-anak muda, secara mendalam untuk pekerjaan pelayanan pembangunan tubuh Kristus sesuai dengan karunia kita masing-masing, terlibat secara mendalam di sana, bukan hanya sekedar karena jadwal saya, makanya saya melayani, bukan seperti itu, tapi kita mau benar-benar dalam diri kita, saya mau Tuhan pakai, seperti itu. Kita harus mempunyai ekspektasi lebih terhadap diri kita sendiri, seperti itu. Dan untuk apa sih tujuannya kita dipanggil untuk melayani Tuhan, membangun tubuh Kristus? Targetnya apa? Ya, tentu saja tujuannya agar orang-orang yang kita layani, kita semua sebagai tubuh Kristus mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, mencapai kedewasaan penuh secara karakter dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Seperti itu ada di dalam ayat 13 pasal 4 tadi. Di sana tujuannya. Ya, kenapa anak-anak muda kita konteksnya saat ini diperlengkapi untuk membangun tubuh Kristus? Kenapa seperti itu? Ya, ayat 13 jawabannya seperti itu, sampai kita semua mencapai satu kesatuan iman tubuh Kristus, ya, kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah Yesus Kristus, tentunya kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ya, mengakhiri renungan firman Tuhan malam hari ini. Sudah berakhir, seru ya kalau cepat. Teman-teman, mengakhiri renungan firman Tuhan hari ini, kita akan melihat teladan seorang yang memiliki ekspektasi lebih dalam hal pekerjaan Tuhan. Dia adalah William, bukan William Darmawan ya, tapi William Carey. Maybe ada ikatan apa dengan William? Ya, kok Will? Ada? Tidak ya? Ya, William Carey adalah seorang. Halo, suara saya masih terdengar? Masih. Oh, masih, oke. William Carey adalah seorang pria yang bekerja sebagai seorang pembuat sepatu di Inggris, dan pada akhirnya dikenal dalam sejarah gereja sebagai bapak gerakan misi modern.
dia terpanggil untuk melayani di India. Melalui perjalanan hidup yang panjang bersama dengan Tuhan, William Carey itu melakukan banyak hal besar, ya karyanya begitu besar, dia menerjemahkan Alkitab ke dalam berbagai bahasa mayoritas yang ada di India, ada bahasa Bengali, Oriya, Marathi, Hindi, Assamese, dan Sanskrit, dan banyak bahasa lainnya dan dialek lainnya seperti itu. Teman-teman, selain dari penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa-bahasa daerah yang ada di India, William Carey juga membuat perubahan sosial di India dengan penghapusan pengorbanan anak, pembakaran para janda ketika sang suami meninggal. Jadi ada tradisi itu namanya tradisi sati seperti itu. Janda dibakar ketika sang suaminya meninggal gitu. Dan ada bantuan juga untuk bunuh diri. Mereka punya tradisi yang tidak sangat asing bagi kita ya. Teman-teman, pada tahun 1818 William Carey dan teman misionarisnya mendirikan Serampore College. Ya, Serampore College itu adalah sekolah tinggi teologi bagi orang India. Dan hingga saat ini tempat tersebut menawarkan pendidikan teologi dan seni liberal untuk sekitar 2.500 mahasiswa. Jadi tempatnya cukup besar. Dan hingga akhir hayat atau ketika William Carey meninggal dunia, tercatat ada 700 orang mengalami pertobatan. Jadi menjadi 700 orang asli orang India menjadi percaya kepada Yesus, dan mereka akhirnya juga ikut ambil bagian dalam pelayanan. 41 tahun dia melayani pelayanan misi di India, teman-teman. Nah, teman-teman, salah satu peristiwa terkenal di permulaan masa pelayanan William Carey itu terjadi ketika dia mengajukan mengajukan pendapatnya kepada para pendeta supaya mereka mempertimbangkan tugas orang Kristen untuk berusaha membawa Injil ke bangsa-bangsa yang belum pernah mendengarnya. Dia mengajukan usul kita harus memperhatikan bangsa-bangsa yang belum benar-benar mengenal Injil. Dia memberitahukan amanat agung harus disampaikan. Tapi teman-teman, jawaban yang diterima William Carey dari para pendeta senior tersebut, mereka mengatakan, duduklah anak muda, katanya. Jika Tuhan menghendaki bangsa-bangsa lain untuk bertobat, ia akan melakukannya tanpa bantuanmu atau bantuan saya. Ya, ini orang-orang yang sudah bergelut di dalam hal-hal yang rohani bisa menjawab itu. Ketika ada seorang anak muda yang begitu antusias untuk mengabarkan berita Injil kepada orang-orang yang belum percaya di daerah tertentu, dan responnya seperti itu ya. Duduklah anak muda, katanya seperti itu, dan kalau Tuhan mau mempertobatkan, nggak harus pakai saya atau kamu, dia bisa kerjakan sendiri dengan cara seperti itu. Itu pengertian lainnya dari para pendeta senior itu, dan kita bisa melihat betapa keras hati mereka ya, mereka menolak untuk pekerjaan misi, dan ini hal yang menyedihkan tentunya. Nah, dan yang lebih sedih lagi, pendapat ini juga didukung oleh hamba-hamba Tuhan, para pendeta yang lain, atau banyak orang yang mendukung pendapat kalau nggak usah urusin untuk pengabaran Injil ke tempat-tempat lain seperti itu. Mereka nggak begitu peduli, dan William Carey tidak sependapat dengan hamba-hamba Tuhan senior tersebut. Nah, orang-orang tua hamba-hamba Tuhan senior pada masa William Carey yang masih muda pada saat itu tidak memiliki ekspektasi yang lebih dalam hal pekerjaan Tuhan. Sedangkan William Carey itu memiliki ekspektasi lebih. Salah satu motonya yang cukup terkenal adalah expect great things from God, attempt great things for God. Dia mengatakan, harapkan hal-hal besar dari Allah, upayakan hal-hal besar bagi Allah. Ya, kamu bisa mengharapkan hal-hal yang besar, perubahan besar terjadi seperti itu, tetapi kamu juga harus melakukan sesuatu bagi Allah seperti itu. Mungkin sama seperti yang dialami oleh William Carey, teman-teman. Sesuatu hal yang karya-karya yang akhirnya dikenang dari William Carey ini karena memang dia melakukan sesuatu hal yang besar. Dia meninggalkan zona nyamannya di Inggris dan dia pergi ke India, dan dia mengalami, teman-teman kalau membaca riwayat hidup William Carey itu tidak gampang dia untuk bisa benar-benar mencapai apa yang dia dapat, seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi. Tidak bisa dia mendapatkan itu semua kalau dia punya ekspektasi itu rendah atau biasa-biasa saja. William Carey jelas jadi motonya, ini adalah salah satu motonya dan cukup terkenal, expect great things from God, attempt great things for God. Harapkan hal-hal besar dari Allah, tapi upayakan hal-hal besar juga bagi Allah. Kamu akan lihat hal-hal besar terjadi ketika kamu juga melakukan, mengusahakan, mengupayakan hal-hal besar bagi pelayanan pekerjaan Allah, begitu. Nah, teman-teman, apa yang mau kita pelajari dari renungan firman Tuhan malam hari ini? Yang pertama, firman Tuhan malam hari ini ingin mengajak kita sebagai anak muda itu untuk peka, untuk kita boleh sadar dengan panggilan Tuhan.
Ya, karena kita dipanggil bukan hanya jadi pengunjung gereja, tidak hanya jadi partisipan saja yang duduk diam pulang di gereja, bukan begitu. Tetapi kita adalah imam-imam yang tentu saja melayani Tuhan. Kalau dalam 1 Petrus 2 ayat 9 itu catat, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya, kita harus peka, harus sadar seperti itu. Kita bukan hanya sekedar jadi pengunjung, tetapi kita juga adalah imam-imamnya Tuhan, imamat yang rajani untuk melayani Tuhan. Dan yang kedua, ya teman-teman, mari kita bersama-sama tetap setia menggumuli Tuhan mau pakai saya di mana. Ya, apa yang Tuhan percayakan bagi saya? Pak, karunia apa? Mari kita peka akan setiap karunia yang Tuhan percayakan. Bidang musik, suara, kemampuan berbicara, ya, material. Maksud saya perhatian seperti itu, materi. Nah, teman-teman punya kelebihan masing-masing seperti itu. Dan kalau teman-teman misalnya kayak Misyane, Miss Okta itu suka ini ya, mereka suka dance ya, TikTok gitu ya. Mereka suka seperti itu. Dan semua orang bisa begitu. Saya pikir itu karunia ya. Tidak tahu apakah itu bagi saya tidak bisa, orang lain bisa, dan tidak bisa semua orang begitu. Saya pikir itu kelebihan. Seperti itu tuh bisa digunakan untuk hal-hal yang positif. Maksud saya ya untuk pelayanan. Misalnya untuk apa ya? Misalnya Miss Okta sama Miss Miss Lisda sama Miss Yane yang satu rumah begitu, yang suka dance begitu, yang sebentar itu mungkin bisa buat apa? Buat TikTokan yang gerakan lagu anak sekolah minggu begitu. Yang buat anak-anak kita itu, maksudnya anak-anak sekolah minggu itu bisa semakin semangat ketika bernyanyi begitu ya, bisa buat begitu. Dan teman-teman yang suka ngevlog ya, mungkin teman-teman boleh variasikan seperti itu. Variasikan dan buatlah konten-konten yang positif dan sematkan di dalamnya firman Tuhan yang tentu saja memotivasi hidup siapa yang melihat dan memberkati seperti itu. Dan banyak hal lainnya lagi yang pastinya Tuhan percayakan bagi kita, teman-teman. Mari bersama-sama kita mau lihat apa yang Tuhan percayakan, dan kita mau mengupgrade, dan itu biar Tuhan pakai untuk jadi berkat seperti itu. Yang ketiga yang mau kita pelajari dan kita ingat adalah teman-teman terjunlah dalam pelayanan seperti itu. Kita tidak cukup hanya sadar, tidak cukup hanya mengenal diri kita siapa, kemampuan kita. Ya, sama seperti berenang, kita bisa berenang itu nggak cukup hanya tahu teori dalam berenang, namun kita juga harus terjun, kita harus berlatih sehingga kita benar-benar dapat berenang tuh. Ya, seperti itu. Nah, dengan terjun dalam pelayanan, kita itu semakin teruji. Oh, ternyata Tuhan panggil saya di bidang ini. Saya bisa membuat orang nyaman sharing dengan saya ternyata. Saya bisa ternyata mendoakan orang seperti itu. Teman-teman harus dipraktekkan seperti itu. Misalnya ketika ibadah persekutuan begitu, jangan hanya duduk. Seandainya kita sudah on site ya di gedung gereja, jangan hanya duduk dan sibuk dengan kita punya gadget masing-masing, bukan seperti itu, tapi bagaimana kita memiliki inisiatif ya untuk apa yang bisa saya lakukan hari ini ya untuk melayani Tuhan ya inisiatif untuk mungkin ikut menyambut tamu ya Pak Cahyo. Bukan sering sih, beberapa kali saya pernah dengar aplikasi dari renungannya begitu ya, ikut ajak, ayo sambut teman-teman kita yang akan beribadah bersama seperti itu, ajak ngobrol, tanyakan apa yang bisa saya doakan. Ya, kita mengerti kita tidak hanya datang, duduk, pulang, selesai begitu. Tapi kita punya prinsip setiap kali saya kebaktian, saya tidak hanya duduk saja, tapi saya juga mau ikut melayani. Nah, ketika saya didampingi oleh Pak Cahyo untuk persiapan renungan malam hari ini, ya Pak Cahyo ada sharing ya, pernah satu kali ketika khotbah di gereja gitu, seorang pemuda berinisial H nyamperin Pak Cahyo dan bilang, Kak Cahyo, kok saya terbeban ya untuk doakan Kak Cahyo. Dan pemuda itu doakan Pak Cahyo. Ketika pada saat itu Pak Cahyo masih mengenakan jubah pendetanya seperti ya. Dan Pak Cahyo juga ada sharing kalau ketika ada kegiatan di Singapura dan Pak Cahyo sedang makan, ada seorang ibu janda katanya seperti itu, dan ibu itu mendatangi Pak Cahyo, ajak ngobrol, dan ibu ini juga menyampaikan bolehkah mendoakan Pak Cahyo begitu. Dan ibu ini orang awam, bukan pendeta. Nah, teman-teman, mereka ini adalah contoh orang-orang yang terjun tersebut seperti itu. Teman-teman dan saya harus terjun. Apa yang bisa saya kerjakan, mari kita kerjakan.
Ya, dengan begitu kita bisa menyadari, memahami karunia talenta yang Tuhan percayakan untuk melayaninya. Ya, teman-teman, pengalaman saya pribadi, saya akhirnya menyadari satu hal lagi yang Tuhan percayakan kepada saya untuk melayani Tuhan, eh, ya karena saya mau mencoba. Ya, saya mau terjun dalam hal mendekorasi ya. Awalnya saya itu terpaksa, jujur saya terpaksa karena saya merasa saya tidak kompeten di sana seperti itu. Namun saya percaya kalau Tuhan percayakan, maka Tuhan akan memampukan. Itu yang ada di pikiran saya. Saya tidak akan sendiri. Dan memang Tuhan kirimkan orang-orang yang mensupport ya, dan itu hal yang sangat membuat saya termotivasi. Nah, teman-teman, akhirnya saya sangat menikmati saat Tuhan percayakan saya diberikan tanggung jawab untuk mendekorasi. Seperti itu saya di dalam hati saya mau kegiatan, saya mau acara ibadah atau kegiatan apapun itu, bahkan suasana ruangan pun menjadi suatu hal yang memberkati orang lain. Seperti itu. Teman-teman, jangan pernah menolak kesempatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus dalam melayaninya. Seperti itu. Ketika Tuhan memberikan panggilannya, dia selalu melengkapi kita dengan apapun yang menjadi kebutuhan kita untuk melayani Tuhan. William Carey memiliki ekspektasi yang tinggi dalam melayani Tuhan, memberitakan Injil di tempat yang mayoritas penyembah berhala. Dan kasihnya yang besar terhadap jiwa-jiwa di India membuatnya itu dapat menanggung segala kesulitan, menanggung segala tantangan hidup saat dia melayani di India. Banyak orang yang menerima Tuhan Yesus diselamatkan karena ekspektasinya William Carey tidak setengah-setengah. Nah, building your expectation to serve God. Teman-teman, bangkitkan ekspektasinya teman-teman dalam diri teman-teman dan saya untuk kita memahami kalau saya itu pasti dimampukan Tuhan untuk melayani Dia lebih lagi dengan kemampuan atau bahkan keterbatasan yang saya miliki. Demikian teman-teman, dan saya akan membacakan ayat firman Tuhan bagi kita malam hari ini. Saya membacakan ayat firman Tuhan terakhir bagi kita malam hari ini. Saya baca di dalam Roma 10 maksud saya, ayat 14. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan 1 Tawarik 16 ayat 24, ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Kiranya kita boleh diteguhkan, boleh diingatkan, dan semakin semangat untuk melayani Tuhan. Kesempatan melayani Tuhan adalah anugerah yang besar. Mari kita dengan sungguh-sungguh mengupgrade diri, mengasah apa yang Tuhan percayakan, mencari tahu. Bahkan kalau Tuhan sudah mempercayakan pelayanan, setialah di sana dan berjuang untuk memberikan yang terbaik. Demikian renungan firman Tuhan malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.